Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika kalian disantet. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, santet itu terdiri dari beberapa tahap. Dan tahap awal dari santet itu karena timbulnya kebencian. Sebagai sebuah contoh, ada seorang pekerja yang suka dizolimi dengan cara dicontek hasil kerjanya. Dan akhirnya memutuskan untuk menyantet orang-orang yang mencontek hasil karyanya. Hasilnya, orang yang disantet itu akan merasakan kalau jiwanya ini menjadi semakin lemah semakin hari ketika dia itu semakin sering mencontek. Orang-orang tersebut akan sering merasakan ngilu dan demam dan pusing. Dan ketika diobati dengan obat biasa, malah penyakitnya ini semakin memburuk. Dan pada santet tingkatan menengah, orang yang disantet itu akan merasakan kalau tubuhnya ini dipukuli pada jam-jam tertentu, khususnya pada pukul menjelang maghrib, setelah maghrib, atau pada malam hari. Dan untuk santet tingkat tinggi, orang yang menerima santet itu akan merasakan kalau di dalam tubuhnya ini seperti tersayat-sayat karena dikirim oleh benda-benda tajam di dalam tubuhnya ini. Dan biasanya kalau orang tersebut masih tidak jera, dia akan lebih mudah melihat hantu atau bahkan kesurupan, guys. Ini adalah kisah nyata di mana seorang wanita melihat ibunya itu disiksa di neraka. Kisah ini berasal dari seorang wanita di Probolinggo yang telah sakit parah selama 7 hari dan di hari ke-8 dia dinyatakan meninggal dunia. Wanita itu mengatakan ketika nyawanya sedang dicabut dia merasakan sakit luar biasa, tapi ketika nyawa sudah dicabut dia tidak merasakan apa-apa lagi. Pada saat itu dia mengatakan dia disambut oleh 2 malaikat berbaju putih, kemudian dia dibawa ke tempat seseorang sedang disiksa. Dan tak disangka sama sekali ketika dia memperhatikan orang tersebut, rupanya itu adalah ibu kandungnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Badan ibunya ini digantung menggunakan rantai yang menusuk tubuhnya itu, kemudian dicelupkan ke dalam lahar yang sangat panas. Dan pada saat itu dia mendengarkan suara ibunya meminta tolong. Tapi ketika dia mau menolong, yang malaikat melarangnya karena dia itu tidak akan bisa melepaskan dosa dan akibat yang telah ibunya lakukan. Malaikat ini menceritakan rupanya ibunya itu telah menggugurkan seorang bayi ketika dia itu masih muda yang rupanya adalah adiknya sendiri. Dan ketika dia mau melihat adiknya itu, tiba-tiba ada suara yang menggema dan dia itu tiba-tiba tubuhnya tertarik ke belakang dan dia kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Dan tak lama kemudian dia tersadar dan dia itu sedang mau dimandikan dan dikafankan. Inilah yang akan kalian rasakan bila kalian hidup lebih dari 100 tahun. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui, orang yang hidup lebih dari 100 tahun menurut survei sendiri lebih banyak wanita, memang karena pria itu lebih banyak membahayakan hidupnya. Pertama-tama yang akan kalian rasakan ketika kalian hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan pernah menyangka kalian hidup selama itu. Kalau kalian hidup lebih dari 100 tahun dan masih hidup sampai detik sekarang, kalian akan merasakan banyak perubahan karena kalian sudah merasakan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan zaman modern. Walaupun banyak orang yang ingin hidup lama atau bahkan hidup abadi, kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian akan merasakan kesepian atau bahkan kesedihan karena orang-orang yang kalian kenal sudah meninggal terlebih dahulu. Bahkan menyedihkan juga, kalian juga bahkan bisa mengubur anak kalian sendiri. Dan kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan terlalu takut untuk meninggal karena meninggal itu menakutkan kalau terjadi lebih awal dalam kehidupan. Tapi kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian akan sudah sangat siap. Dan yang paling menyebalkan yang perlu kalian ketahui, kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan nyaman dengan badan kalian sendiri karena seperti mesin sudah banyak kerusakan di badan kalian. Ini dia kisah seorang dokter yang sempat melihat surga dan neraka dengan matanya sendiri. Dokter ini bernama Rajiv Party yang pada tahun 2010 harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita demam sampai 40 derajat Celcius. Ketika menjalani operasi, Rajiv mengaku dia itu bisa melihat seisi ruangan termasuk lelucon yang dilontarkan oleh dokter yang menangani dia pada saat itu. Dan pada saat itu Rajiv mengaku dia itu sempat pergi ke tempat yang mirip neraka karena di situ dia hanya melihat kegelapan api dan suara makhluk yang meratap. Dan pada titik ini Rajiv hanya bisa berpikir apa yang telah dia lakukan, kenapa dia bisa ada di sini dan dia itu telah tiba di pintu neraka. Tapi pada saat itu ketika dia sedang merenung, tiba-tiba sosok ayahnya itu muncul dan menariknya ke sebuah lorong yang penuh dengan cahaya. Tiba-tiba kegelapan itu berganti dengan cahaya 1000 matahari yang tidak menyakiti mata. Kemudian di tempat bercahaya tersebut, seorang malaikat mengatakan kepada Rajiv dia itu harus berubah dari kehidupan lamanya dan tiba-tiba dia itu kembali ke tubuhnya. Dan akhirnya ketika tersadar, Rajiv ini baru menyadari kalau ini adalah kesempatan kedua di hidupnya karena dulu ketika dia menjadi seorang dokter, dia itu sangat egois, dia itu hanya ingin harta dari pasiennya. Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan untuk bisa selamat dari gigitan ular, khususnya ular berbisa. Yang pertama, seperti biasa, ketika kalian baru saja digigit oleh ular berbisa, jangan panik dulu, kalian harus tenang. Kemudian pada titik ini, kalian harus bisa mengidentifikasi ular yang menggigit kalian. Jadi kalian harus mengingat dari bentuknya dan warnanya dan ciri-ciri dari ular tersebut. Kalau bisa kalian foto, karena hal ini bisa membantu kalau ular itu berbisa, kalian bisa dikasih obat yang benar. Kemudian tahap berikutnya adalah mengidentifikasi bekas gigitan ular tersebut. Kalau misalnya bekas gigitannya itu cuma ada 2 taring dan warnanya ini membiru, ini artinya adalah ular yang berbisa. Kalian harus segera mendapatkan pertolongan. Jangan pernah menghisap bekas luka tersebut karena ini bisa menyebabkan bisa tersebut tersebar dari mulut kalian ke tubuh kalian. Kemudian jangan juga terlalu banyak bergerak karena ini juga bisa menyebabkan bisa tersebut menyebar ke tubuh kalian. Kalau bisa kalian itu dibopong pada titik ini. Kemudian posisikan bekas luka tersebut lebih rendah dari jantung kalian. Kemudian kalian bersihkan luka tersebut tanpa menggunakan air untuk membilas. Kemudian tutup luka tersebut menggunakan kain bersih dan kering. Dan akhirnya jangan buang waktu lagi, segera cari pertolongan karena bisa ular itu hanya bisa dilawan menggunakan antivenom. Inilah yang akan terjadi dan kalian rasakan bila kalian meninggal karena gigitan ular berbisa.
Ketika menit-menit pertama kalian baru saja digigit oleh ular berbisa, kalian akan sangat panik dan kalian mulai berpikir apakah kalian harus menghisap bisa tersebut. Tapi kalau kalian hisap, bisa tersebut akan lebih mudah menyebar ke tubuh kalian karena lewat mulut kalian juga. Kemudian 30 menit sampai 24 jam setelah kalian digigit oleh ular berbisa, kalian akan merasakan nyeri luar biasa di bagian tubuh kalian yang digigit, dan di bagian tubuh ini juga akan membiru. Dan bahkan yang mengerikannya, pada beberapa kasus gigitan ular tertentu, bekas luka yang membiru itu juga bisa membusuk sehingga harus diamputasi ketika pengobatan. Kemudian kalau kalian tidak segera menerima pertolongan, tekanan darah kalian akan mulai menurun, kalian juga akan mengalami mual-mual dan diare, dan kalian juga akan terus berkeringat. Dan di detik-detik terakhir di hidup kalian, kalau kalian baru saja digigit oleh ular berbisa dan kalian tidak menerima pertolongan, kalian akan merasakan dada yang berdebar, kalian akan merasakan sesak napas, kemudian kalian juga akan merasakan kalau penglihatan kalian tuh udah kabur, nggak bisa lihat apa-apa, dan kalian juga akan lumpuh. Dan akhirnya karena sesak napas tersebut, kalian akan pingsan, dan kalau tubuh kalian tidak bisa bertahan hidup, kalian akan meninggal. Inilah kesaksian seorang wanita yang telah meninggal dan kembali hidup lagi dan mengatakan kalau dia itu sambil perjalanannya itu melihat orang-orang berdosa disiksa di neraka. Kesaksian ini berasal dari seorang wanita bernama Aslina yang berasal dari Riau yang terjadi pada tahun 2006. Pada saat kejadian ini, Aslina masih bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis di Riau yang pada saat itu dia masih berusia 25 tahun. Pada saat itu, Aslina dinyatakan meninggal karena menderita penyakit gondok sejak usia 20 tahun dan akhirnya dia dinyatakan oleh dokter sudah mengembuskan napas terakhirnya. Pada saat itu, Aslina bersaksi dia melihat malaikat maut yang memegang kaki kanannya kemudian menyambut nyawanya itu untuk keluar dari tubuhnya. Ketika jiwanya sudah keluar, Aslina bisa melihat dokter dan pamannya itu ada di samping rumah sakitnya itu. Kemudian dia itu juga melihat dua malaikat di sampingnya. Dan ketika akhirnya Aslina dibawa oleh kedua malaikat itu, dia bersaksi kalau dia melihat banyak banget orang yang disiksa oleh makhluk hitam besar, tinggi, dan berbulu. Ada yang memikul besi dan sampai kulit dan dagingnya itu terkelupas. Sampai akhirnya dia kembali ke tubuhnya dengan dituntun oleh seorang malaikat yang mengaku adalah amalnya ketika dia hidup. Ini dia satu-satunya cara selamat dari serangan buaya. Yang pertama dan yang paling penting, jangan panik kalau kalian diserang oleh buaya seperti pria ini. Perlu kalian ketahui, buaya aktif menyerang pada sore hari dan malam hari. Tapi kalau kalian kelihatan menggiurkan, buaya juga akan bisa menyerang pada siang hari. Dan jangan sekali-kali mengganggu buaya pada musim kawin dan masuk ke dalam sarang buaya karena mereka itu sangat sensitif. Dan mangsa favorit dari buaya adalah anjing dan anak kecil yang ada di pinggir danau karena ukurannya itu jauh lebih kecil daripada mereka. Sekali gigit mereka bisa langsung menelan ukuran mangsanya ini. Nah, tapi kalau kalian sedang berenang dan melihat buaya, jangan memberikan gerakan tiba-tiba. Kalian harus berenang dengan tenang untuk ke pinggir danau. Oh ya, sebelum gue lanjut cara menyelamatkan diri dari serangan buaya, gue bakal rapin rambut gue dulu menggunakan Tizen Pomade, yaitu Wild Winter yang limited edition. Nah, jadi lebih pede kan buat bawain ceritanya. Clay Wild Winter memberikan sensasi mentol di rambut kalian, ada rasa dinginnya di rambut kalian, guys. Nah, kemudian ketika kalian diserang dan digigit oleh buaya, serang bagian matanya, karena ini adalah bagian terlemah dari tubuh buaya. Nah, tapi kalau tangan kalian yang digigit oleh buaya, kalian bisa menyerang bagian katup tenggorokan buaya yang ada di belakang lidahnya itu biar kalian dimuntahkan oleh buaya. Inilah satu-satunya cara yang harus kalian lakukan untuk menyelamatkan diri kalian di tengah kebakaran. Yang pertama yang harus kalian lakukan, seperti biasa, jangan panik. Kemudian ketika kalian terjebak kebakaran di gedung bertingkat seperti ini, jangan pernah menggunakan lift, tapi gunakan tangga darurat karena ketika kebakaran lift bisa saja tiba-tiba mati. Kemudian matikan peralatan listrik di sekitar kalian karena bisa menyebabkan konslet yang menyebabkan api jauh lebih besar lagi. Kemudian inilah bagian terpenting untuk menyelamatkan hidup kalian ketika kalian terjebak di kebakaran, yaitu lindungi bagian hidung kalian bisa menggunakan baju atau tisu agar tidak menghisap asap kebakaran terlalu banyak. Karena kalau kalian terlalu banyak menghisap asap dari kebakaran, kalian akan keracunan dan kalian juga akan kekurangan oksigen sehingga kalian pingsan dan akan terbakar hidup-hidup. Oh ya, sebelum gue lanjut tipsnya lagi, gue mau rapin rambut gue dulu menggunakan clay dari Tizen, yaitu Wild Winter yang limited edition biar pede ceritanya. Nah, jauh lebih keren kan, ini adalah clay yang gue pakai setiap hari buat nemenin gue konten. Dan kemudian segera keluar dari pintu exit terdekat. Kalau api sudah membesar, kalian bisa mulai merangkak. Ketika kalian merangkak, kalau misalnya baju kalian terbakar, kalian bisa berguling seperti ini untuk mematikan api. Dan ingat, jangan pernah sembunyi di ember air seperti ini karena nasib kalian akan seperti ayam rebus. Viral di TikTok, seorang wanita yang berasal dari California menemukan ruangan rahasia di bawah rumah barunya itu, dan kalian gak akan percaya apa yang dia temukan di dalam ruangan rahasia ini. Wanita ini bernama Jennifer Little dan dia itu baru saja membeli rumah baru di California, dan pada saat itu dia mengetahui di rumah barunya ini ada sebuah tempat rahasia yang rupanya adalah tempat perlindungan nuklir yang dibangun pada tahun 1951. Jadi ruangan rahasianya itu benar-benar sulit ditemukan. Rupanya itu ada di bawah lemari yang tertutup oleh karpet bulu seperti ini nih, kemudian ditutup oleh kap besi. Ketika dia membongkar ya, dia masih nggak yakin apa sih sebenarnya ruangan rahasia itu isinya apa, kenapa gelap banget dan menuju ke bawah. Ketika sudah mulai dibongkar, ruangan ini masih di center dari atas dan kelihatan nih gelap banget kan. Di sini ada tangga kayu menuju ke bawah. Dan ketika mereka mulai menyusuri ruangan bawah tanah itu, bener-bener mereka tuh terkejut apa yang mereka lihat. Rupanya mereka baru mengetahui ruangan ini adalah tempat perlindungan nuklir pada era Perang Dingin dan Perang Dunia Kedua, dan di dalamnya itu juga ada barang-barang untuk bertahan hidup. Bahkan di situ mereka juga menemukan toilet portable.
Guys, lagi viral di sosial media tentang pembuktian kaki kuntilanak yang tidak menapak tanah. Jadi di video satu ini ada seorang lelaki yang mau membuktikan kalau ketika kuntilanak meneror warga itu kakinya tidak menapak tanah sama sekali. Kemudian di video ini juga lelaki ini membuktikan ada juga di kaki kuntilanak atau tepatnya di kukunya itu kukunya berwarna hitam gelap, guys. Di video ini juga banyak banget menimbulkan perdebatan apakah benar ini video penampakan kuntilanak sesungguhnya atau hanya rekayasa belaka. Tapi dari video ini menariknya netizen Indonesia juga memperhatikan kaki dari kuntilanak itu sangat mulus banget, guys. Jadi sangat glowing banget. Nah, gimana guys setelah melihat video satu ini? Apakah kalian percaya kuntilanak itu memang tidak menampakkan kakinya atau ini cuma rekayasa belaka? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Gue pengen tahu nih. Nah, untuk video lengkap dari penampakan ini udah gue upload di Instagram gue, guys. Soalnya di bagian belakangnya itu ada bagian perut kuntilanak yang kelihatan juga yang rupanya bolong, guys. Di sini gue nggak usah upload soalnya nanti kena violation, langsung dicek ya. Inilah yang akan kalian rasakan dan kalian alami ketika kalian menjalani kemoterapi. Yang pertama yang akan kalian alami, kalian akan sangat tegang sekali karena banyak banget cerita yang mengatakan kalau proses kemoterapi itu sangat menyakitkan bagi pasien. Kemudian setelah kalian melalui proses kemoterapi pertama di hidup kalian akan merasakan tidak nyaman sekali, kalian akan merasakan mual karena efek samping dari obat tersebut. Kemudian kalian juga akan kehilangan nafsu makan kalian, diare, dan kalian juga kesulitan kalau kalian mau tidur. Setelah beberapa kali kalian melakukan proses kemoterapi, ketika kalian mau menyisir rambut kalian atau ketika kalian tidur, rambut kalian akan mulai rontok karena ini adalah memang efek samping dari obat kemoterapi yang sangat kuat. Karena yang perlu kalian ketahui, selain membunuh sel kanker, proses kemoterapi juga membunuh sel-sel hidup atau sel sehat yang ada di tubuh kalian sehingga rambut kalian itu akhirnya rontok. Kemudian kalian juga akan sering mengalami pendarahan seperti gusi berdarah, memar, mimisan, dan sariawan. Nah, setelah kalian melalui proses kemoterapi yang sangat panjang, kalian akan merasakan depresi dan stres, dan kalian juga akan merasakan kecemasan apakah kalian itu bisa sembuh. Nah, di sini support dari keluarga sangat dibutuhkan, guys. Guys, kalian punya masalah rambut kering atau rambut rontok seperti ini gak sih? Kalau memang ada, nonton video ini sampai habis ya. Rupanya masalah rambut kalian seperti kerontokan, terlalu kering, ketombean, atau bahkan uban di usia muda itu karena stres, polusi, atau bahkan rambut kalian itu kekurangan vitamin loh. Nah, buat kalian yang punya masalah rambut seperti itu dan mencari vitamin rambut, terus kalian mikir, kayak vitamin rambut itu mahal ya. Tapi tenang aja nih, ada hair butter di sini, vitamin rambut yang sangat terjangkau loh. Hair butter ini adalah vitamin rambut yang terbuat dari cocoa butter premium yang bisa membantu perawatan rambut kalian. Nah, hebatnya hair butter ini, walaupun fungsi utamanya sebagai vitamin rambut biar rambut kalian gak rontok. Nah, kalian perhatikan rambut gue di sini, super rapi banget kan? Ini menggunakan hair butter loh, bisa buat styling juga hair butter ini di rambut kalian. Dan kenapa gue bilang hair butter ini adalah vitamin rambut yang serba bisa? Coba kalian perhatikan nih, fungsi lainnya tuh masih banyak banget, bisa kalian baca sendiri nih. Dan simpelnya vitamin rambut ini, kalian bisa menggunakan vitamin rambut ini setelah mandi 2 kali sehari dan tinggal kalian olesin di rambut kalian. Bisa buat cewek juga loh. Buat kalian yang penasaran sama vitamin rambut ini, langsung aja coba cek di Geek Pomade. Ini adalah pomade store terbesar di Indonesia. Gue juga dapetin produk ini di sini, guys.